Jakarta pagi ini tidak lagi sekedar basah oleh hujan. Ibu kota benar-benar terendam, lumpuh, dan berubah menjadi lautan luas yang menelan jalan raya, permukiman, hingga ikon nasional. Dalam hitungan jam, air laut yang seharusnya dibatasi tanggul kini justru masuk bebas ke jantung kota. Tanggul laut di Jakarta Utara dilaporkan jebol, dan air asin bercampur hujan langsung meluap deras menuju permukiman warga, menerjang apapun yang ada di depannya. Banjir parah ini bukan hanya menggenangi kawasan pesisir, tetapi dilaporkan meluas hingga mendekati kawasan Monas, simbol pusat pemerintahan negara. Visual di lapangan menunjukkan kondisi yang benar-benar mencengangkan. Jalan raya berubah menjadi sungai besar, kendaraan terjebak tanpa bisa bergerak, dan ratusan sepeda motor tampak mogok setelah nekat menerjang genangan air setinggi paha orang dewasa. Di beberapa titik, ketinggian air bahkan mendekati 1 meter, membuat mobil kecil nyaris tenggelam dan hanya menyisakan atapnya. Arus air terlihat deras, membawa sampah, kayu, hingga barang-barang rumah tangga yang hanyut dari permukiman warga. Jakarta Utara menjadi wilayah yang paling merasakan dampak paling brutal dari banjir kali ini. Kawasan Ancol, Pademangan, Kelapa Gading, Sunter, hingga Muara Baru dilaporkan terendam hampir merata. Di Ancol, air laut meluap cepat setelah tanggul dilaporkan tidak mampu lagi menahan tekanan air yang semakin tinggi. Jalan Karangbolong Raya tergenang sekitar 10 cm, namun arusnya cukup kuat sehingga tetap berbahaya bagi kendaraan roda 2. Sementara itu di Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat terendam antara 15 hingga 20 cm, membuat lalu lintas tersendat dan kendaraan hanya bisa melaju perlahan atau memilih putar balik. Situasi semakin mencekam di kawasan Muara Baru, Penjaringan. Di wilayah ini, genangan air dilaporkan mencapai 30 cm dan terus bertambah. Beberapa warga terlihat menggendong anak-anak mereka sambil menyelamatkan barang seadanya. Wajah-wajah cemas dan panik terlihat jelas, terutama bagi mereka yang rumahnya berada di dataran rendah dan tepat di jalur masuknya air laut. Di Gunung Sahari, tepatnya di depan Lantamal, air mencapai ketinggian sekitar 50 cm, membuat jalur strategis ini nyaris tidak bisa dilewati. Tak hanya Jakarta Utara, kawasan lain juga ikut terdampak parah. Cengkareng dilaporkan mengalami kemacetan total akibat banjir yang dalam. Kendaraan mengular panjang tanpa pergerakan berarti, sementara pengendara hanya bisa pasrah menunggu air surut. Terowongan Uki Cawang menjadi salah satu titik paling ekstrim. Lokasi ini terlihat seperti lautan luas, sepenuhnya tertutup air dan tidak dapat dilalui kendaraan apapun. Terowongan yang biasanya ramai kini sunyi, hanya dipenuhi air keruh yang memantulkan cahaya lampu jalan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat, hingga periode laporan ini dibuat, banjir telah menggenangi sekitar 38 RT dan 12 ruas jalan di berbagai wilayah. Penyebab banjir disebut sebagai kombinasi mematikan antara curah hujan yang sangat tinggi, luapan air dari Kali Ciliwung, serta jebolnya tanggul atau bendungan yang selama ini menjadi pertahanan utama dari air laut. Di wilayah Cawang dan Bidara Cina, ketinggian air tercatat mencapai 80 cm. Sementara di depan kawasan Ancol, kedalaman air diperkirakan berkisar antara 60 cm hingga 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Banyak pekerja tidak bisa berangkat ke kantor, sekolah-sekolah terpaksa menghentikan kegiatan belajar, dan pedagang kecil kehilangan sumber penghasilan mereka dalam sekejap. Beberapa kendaraan yang terjebak banjir dilaporkan mengalami kerusakan mesin serius akibat terendam terlalu lama. Bengkel-bengkel darurat pun bermunculan di pinggir jalan, meski sebagian besar hanya bisa membantu sebatas mendorong kendaraan keluar dari genangan. Situasi darurat ini memaksa petugas bergerak cepat. Warga yang tinggal di sekitar lokasi tanggul yang jebol diperintahkan untuk segera mengungsi karena aliran air yang sangat deras dan membahayakan keselamatan. Proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan kendaraan khusus, terutama bagi lansia, anak-anak, dan warga yang sakit. Suara sirine dan teriakan petugas terdengar bersahutan, menambah suasana tegang di tengah banjir yang terus meluas. BPBD bersama dinas terkait telah menyiapkan sejumlah titik pengungsian untuk menampung warga terdampak. Di Jakarta Barat, RPTRA Alur Anggrek dijadikan salah satu lokasi pengungsian sementara. Sementara di Jakarta Timur, Masjid Baitul Hamdi dan lapangan United Tractor disiapkan untuk menampung ratusan jiwa. Di lokasi pengungsian, warga mendapatkan bantuan logistik dasar seperti makanan, air bersih, selimut, dan layanan kesehatan darurat. Namun jumlah pengungsi diperkirakan masih akan bertambah jika air belum menunjukkan tanda-tanda surut. Petugas dari berbagai instansi dikerahkan tanpa henti untuk melakukan penanganan banjir. Pompa-pompa air berkapasitas besar dioperasikan untuk menyedot genangan, terutama di titik-titik vital, seperti jalan utama dan kawasan permukiman padat.
Alat berat disiagakan untuk membersihkan sampah yang menyumbat saluran air, sementara petugas medis bersiap menangani warga yang mengalami kekelahan, hipotermia, atau luka akibat banjir. Di tengah kondisi ini, warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak memaksakan diri melintasi wilayah yang terendam parah. Arus air yang terlihat tenang di permukaan bisa menyimpan bahaya besar, termasuk lubang jalan yang tidak terlihat, arus kuat, hingga risiko tersengat listrik. Pemerintah daerah juga meminta warga untuk terus memantau informasi resmi dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Banjir kali ini menjadi pengingat keras bahwa Jakarta masih sangat rentan terhadap bencana, terutama ketika hujan ekstrim bertemu dengan air laut pasang dan sistem pertahanan yang tidak mampu menahan tekanan alam. Air yang hari ini menggenangi jalan, rumah, dan pusat aktivitas kota bukan sekedar genangan biasa, melainkan sinyal peringatan serius tentang tantangan besar yang dihadapi ibu kota ke depan. Video ini bukan hanya menjadi laporan situasi terkini, tetapi juga peringatan bagi seluruh warga Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan. Hindari wilayah-wilayah yang masih terendam, amankan dokumen penting, dan utamakan keselamatan diri serta keluarga. Banjir bisa datang dan pergi, tetapi keselamatan nyawa tidak tergantikan. Jakarta hari ini sedang diuji, dan bagaimana kita bertindak di tengah krisis ini akan menentukan seberapa besar dampak yang bisa kita minimalisir bersama.